Sedang. Di depan saya ada Motorola Razr 70 dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengambil tangkapan layar di ponsel ini. Jadi untuk memulainya, ada satu hal yang ingin saya sebutkan dengan cepat, yaitu Untuk tujuan yang mungkin membuat orang mengeklik video ini, terkadang Anda tidak akan bisa mengambil tangkapan layar. Jadi pertama-tama saya akan menunjukkan cara melakukannya, tetapi nanti saya juga akan menjelaskan kasus-kasus di mana Anda tidak bisa mengambil tangkapan layar dan mengapa hal itu terjadi, serta mungkin cara mencari semacam solusi untuk masalah ini. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan untuk mengambil tangkapan layar, Anda perlu membuka konten yang ingin Anda tangkap. Pastikan apapun yang ingin Anda tampilkan dalam tangkapan layar tersebut saat ini sudah terlihat di layar Anda. Setelah itu, cukup tekan tombol daya dan tombol volume bawah secara bersamaan, dan Anda akan mendapatkan tangkapan layar dengan opsi edit, bagikan, dan hapus yang terlihat di sini. Jika Anda tidak melakukan apapun, ini akan hilang dengan sendirinya. Dan saat menghilang, Anda bisa menemukannya di aplikasi foto Anda. Sekarang saya tidak sedang masuk ke akun Google yang sedikit mengubah tampilan halaman ini. Biasanya jika Anda berada di tab foto, foto dan video Anda akan terlihat, lalu di koleksi yang akan berada di tengah sini sebagai opsi ketiga yang saat ini tidak terlihat, Anda akan menemukan album-album Anda di sana. Dan Anda dapat melihat label untuk album-album ini di sini, seperti tangkapan layar atau tangkapan layar di sini, rekaman layar di sini. Jika saya mengambil foto, itu akan menjadi album lain yang terlihat di sini. Biasanya, itu ada di koleksi, terpisah, yang dalam kasus Anda, mungkin disitulah Anda akan mencari album tangkapan layar. Dan di album itu, Anda akan bisa menemukan semua tangkapan layar yang telah Anda ambil selama menggunakan perangkat ini. Nah, ini adalah tangkapan layar yang baru saja saya ambil. Sekarang, sekilas saja, untuk kasus di mana Anda tidak akan bisa mengambil tangkapan layar, itu adalah di aplikasi yang berisi informasi sensitif. Jadi sebagai contoh, satu hal yang mungkin menjadi alasan Anda mengklik video ini adalah aplikasi bank Anda. Aplikasi perbankan memblokir tangkapan layar dan perekaman layar karena ini adalah fitur yang serupa, untuk berjaga-jaga jika ada malware di perangkat Anda yang mencoba menggunakan tangkapan layar atau perekaman layar untuk melihat PIN dan kata sandi yang Anda gunakan untuk mengakses bank Anda. Dan dengan langkah pencegahan seperti ini, mereka tidak bisa melihat apapun. Tangkapan layar sama sekali tidak diizinkan, sementara perekaman layar hanya akan menampilkan layar hitam. Jadi tidak ada yang akan terlihat di sana. Dan ini dilakukan demi privasi dan keamanan Anda, dan kurang lebih juga demi privasi dan keamanan dana Anda. Nah, jika Anda mungkin ingin mengambil tangkapan layar sebagai bukti konfirmasi pembayaran, Anda tidak bisa melakukannya melalui tangkapan layar. Namun untungnya, sebagian besar bank, sejauh yang saya tahu, memberi Anda opsi untuk mengunduh file konfirmasi pembayaran. Dan Anda melakukannya dengan membuka pembayaran tersebut, lalu saat sudah terbuka, di suatu sudut, seperti di sini Anda akan menemukan 3 titik. Saat Anda mengekliknya, itu akan memberikan daftar opsi, yang salah satunya mirip dengan mengunduh konfirmasi. Saya tidak tahu apa namanya untuk bank spesifik Anda, jadi itu adalah sesuatu yang perlu Anda cari. Tapi carilah sesuatu yang menyiratkan bahwa itu adalah konfirmasi transaksi tersebut. Dan, Anda juga bisa melihat ini di tempat-tempat yang tidak melakukannya untuk melindungi privasi dan keamanan pengguna. Mereka melakukannya untuk melindungi diri mereka sendiri dari pembajakan. Itu seperti Netflix, Hulu, Amazon, dan semua sampah itu. Dan, saya merasa ini bermasalah karena saya tidak pernah memberi mereka izin untuk melakukannya. Mereka melakukannya atas kemauan mereka sendiri tanpa pernah meminta izin saya untuk melakukannya, atau memberikan semacam pop-up up, dan saya tidak pernah memiliki akun di platform manapun itu. Oleh karena itu, saya tidak pernah mengizinkan hal ini dalam ketentuan layanan atau penggunaan yang membuat argumen semacam itu benar-benar tidak berlaku. Dan, karena alasan itu, sekadar membuka aplikasi tidak membenarkan aplikasi tersebut untuk bisa mengubah cara saya menggunakan perangkat saya. Jadi ini adalah tindakan yang sangat melampaui batas dari apa yang bisa dilakukan oleh aplikasi sampah itu. Dan untuk tujuan Netflix, aplikasi ini sudah terpasang sebelumnya di banyak perangkat. Aplikasi itu ada di Samsung saya.
Jadi karena itu saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda bisa mengakali sampah ini, barang rongsokan ini yang tidak punya tempat dan urusan untuk ada di sana karena saya tidak mengizinkannya dalam ketentuan layanan, yang tidak pernah saya setujui. Jangan bilang saya pernah menyetujuinya. Jadi, kita tidak akan menggunakan aplikasi-aplikasi itu sendiri. Sebagai gantinya kita akan menggunakan browser kita untuk ini. Alasannya adalah saat aplikasi dibuat, aplikasi itu bisa memilih untuk memblokirnya atau tidak. Dan jika itu terjadi, tidak ada pilihan bagi Anda untuk mengubahnya. Jadi Anda hanya perlu mencari cara alternatif yang pastinya tidak melibatkan aplikasi tersebut. Jadi dalam kasus ini kita akan melakukan pencarian Google singkat. Nah, ini dia alternatif stream MOV gratis. Nah, alasan saya merekomendasikan Google adalah karena Google memberikan hasil dari Reddit dan alasan mengapa saya mencari istilah aneh yang sembarangan di sini adalah karena itu adalah salah satu situs yang saya gunakan untuk menunjukkan tujuan ini, khususnya untuk contoh ini, tetapi situs itu sudah ditutup. Informasinya masih ada, tapi Anda bisa mencari hal lain seperti alternatif gratis untuk Netflix atau semacamnya. Nah, jika kita klik tautan ini, Anda bisa melihat ada beberapa tautan di sini untuk dikunjungi. Ini hanyalah contoh kecil, dan saya tahu karena beberapa di antaranya sudah tidak berfungsi, seperti yang satu ini. Tapi pengetahuan tentang cara menemukannya itu jauh lebih baik. Jadi mungkin tidak ada yang berfungsi di sini, tapi Anda jadi tahu cara menemukannya dengan cara lain. Jadi sekali lagi, untuk segala jenis platform streaming, alternatif gratis akan memberikan Anda beberapa contoh, dan selalu gunakan Google dan cari R-Piracy di Reddit. Nah, dari segi hukum, ini dilabeli sebagai air piracy, jadi saya ingin menunjukkan hal ini untuk berjaga-jaga. Untuk keperluan tangkapan layar, jika Anda memiliki langganan aktif, Anda bisa pergi ke situs manapun ini, mengambil konten apapun yang Anda inginkan langsung di sana melalui tangkapan layar, dan Anda benar-benar aman untuk melakukannya. Anda bisa membagikannya secara hukum, sejauh yang saya tahu tanpa masalah apapun. Nah, jika Anda tidak memiliki langganan apapun ke platform tempat Anda mengambil konten tersebut sebagai eksklusif, sebagai contoh, maka itu juga bisa dianggap sebagai pembajakan. Bukan hanya, berbagi, sebenarnya menontonnya juga dianggap sebagai pembajakan. Jadi harap berhati-hati dengan hal itu. Dan untuk keperluan video seperti rekaman layar yang juga bisa Anda lakukan, pada dasarnya itu akan membatasi Anda hingga 30 detik jika Anda berencana untuk membagikannya secara daring. Apapun yang melebihi durasi itu akan terkena hak cipta, jadi harap berhati-hati dengan hal itu. Dan juga periksa kembali untuk memastikan bahwa itu benar-benar 30 detik dan saya tidak, salah ingat. Apapun yang Anda lihat di sini akan melalui peramban, jadi mereka tidak bisa memblokirnya dan Anda aman. Ini solusi untuk masalah yang mungkin terjadi. Semoga membantu. Jika ya, jangan lupa tekan tombol suka, berlangganan, dan terima kasih sudah menonton.